Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Nindi Arsita, NPM 191100082. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang tidak tepat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai komunikasi. Nah, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Nah, di mana komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, selain itu terdapat fungsi komunikasi. Apa aja sih itu fungsinya? Nah, kita bahas nih. Yang pertama ada fungsi pengawasan. Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis berdasarkan kebiasaan sendirinya yang ada keluhannya kepada atasannya. Yang kedua ada sebagai motivasi. Nah, dengan memberi penjelasan kepada para karyawan atau bawahannya itu mengenai yang harus mereka lakukan itu apa saja sih, dan bagaimana prestasi kerja atau yang dilakukan, yang diraih oleh bawahannya, dan bagaimana cara kinerja bekerjanya agar dapat meningkatkan prestasi atau semangat kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga ada pengungkapan emosi. Individu di sini juga dalam kelompoknya atau organisasi merupakan sumber daya pertama yang memiliki interaksi secara sosial. Nah, komunikasi yang terjadi dalam organisasi ini tersebut merupakan mekanisme atau suatu hal yang mendasar pada individu atau kelompok dalam organisasi tersebut yang menunjukkan rasa kecewa atau rasa kepuasan dan kesenangannya dalam dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, adapun informasi. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan informasi yang ada, dan melalui kegiatan komunikasi dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok untuk mencapai kesepakatan secara bersama. Nah, kemudian ada juga indikator komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Nah, ada yang pertama nih, ada pemahaman, yaitu kemampuan memahami pesan secara cermat. Bagaimana seseorang memahami pesan tersebut dan dimaksudkan oleh komunikasi yang secara langsung dilakukan oleh dua pihak. Nah, dalam hal ini komunikasi dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat, dan sedang komunikator atau yang menyampaikan tersebut dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesannya secara cermat dan jelas. Kemudian yang kedua ada kesenangan. Nah, yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Nah, jadi di sini itu tidak hanya satu pihak yang merasa senang, tetapi keduanya itu merasa happy, merasa senang dan menikmati saat komunikasi itu berlangsung. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pada sikap. Nah, pengaruh apa nih yang berpengaruh sekali kepada sikap ketika komunikasi berlangsung? Yaitu apabila seseorang komunikasi setelah menerima pesan, kemudian sikapnya itu kan berubah sesuai dengan makna pesan itu. Nah, tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di komunikasi tersebut. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membangun jaringan komunikasi formal, yaitu yang pertama adanya saluran komunikasinya itu harus diketahui. Nah, maksudnya harus diketahui itu tidak hanya diketahui satu pihak, melainkan kedua belah pihak juga saling mengetahui. Yang kedua, adanya saluran harus menghubungkan semua anggotanya itu seperti apa, dan apa yang ingin direncanakan harus diketahui juga. Yang ketiga, jalur
jalur komunikasi harus sesingkat mungkin dan sejelas-jelasnya atau selugas-lugasnya. Yang keempat, jaringan lengkap komunikasinya sebaiknya digunakan dengan baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita menjalin komunikasi dengan orang lain baik di organisasi maupun suatu saat di perusahaan, maka itu sangat mempengaruhi kinerja karyawan atau bawahan kita. Nah, maka dari itu pentingnya ketika kita menjalin komunikasi dengan memperhatikan beberapa arahan-arahan seperti proses, pesan atau penyampaian yang ingin disampaikan kepada orang lain itu harus terstruktur dan jelas. Nah, saya akan memberikan satu contoh yaitu gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan komunikasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PTA misalnya nih. Nah, hal ini berarti bahwa gaya kepemimpinan menentukan baik atau tidaknya kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, hal itu dapat disimpulkan bahwa karyawan jika mengharapkan pemimpin yang selalu berpartisipasi, selalu ada dalam penyelesaian tugas maupun masalah, dan harus memiliki pengendalian emosi yang baik sehingga kinerja karyawan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, ada juga konsep kunci menjalin komunikasi yang benar di organisasi maupun di perusahaan. Nah, yang pertama ada proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem yang terbuka yang dimana menciptakan saling bertukar-menukar pesan di antara anggotanya. Nah, karena gejala yang menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan hal itu sebagai suatu proses yang berlangsung antara seorang pemimpin dan anggotanya. Yang kedua ada pesan. Nah, pesan yang dimaksud ini adalah suatu simbol yang penuh arti seseorang dan kejadian tersebut yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Dalam komunikasi organisasi ini kita dapat mempelajari dan bertukar pesan antara anggota dan seluruh organisasi. Nah, pesan dalam organisasi ini dapat dilihat menurut beberapa klarifikasi ataupun melalui evaluasi, dan yang berhubungan dengan bahasa atau penerima yang dimaksud melalui tujuan dari pesan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada juga jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu. Nah, kaitannya dalam organisasi ini, pertukaran pesan dari orang ini sesamanya terjadi melewati satu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Nah, tanpa adanya jaringan tersebut, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, ada juga keadaan saling tergantung. Nah, hal ini telah menjadi sifat suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Nah, artinya mereka itu saling tergantung dan saling membutuhkan. Bila suatu bagian itu mengalami gangguan atau masalah, maka akan berpengaruh pada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang kelima, ada hubungan. Nah, karena organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia, yaitu hubungannya dengan yang satu dan dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah semua totalitas secara fisik, faktor maupun faktor sosial juga. Nah, adapun komunikasi yang tidak tepat. Nah, biasanya dengan melihat suatu hal itu dari perusahaan maupun organisasi itu tidak memberikan perhatian khusus lebih terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi yang berdampak pada kinerja karyawan. Jadi, sebuah organisasi atau
suatu kelompok tersebut itu kurang memberikan perhatian terhadap kinerja karyawan yang membuat hal tersebut tidak efektif, dan kurangnya komunikasi tersebut membuat di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut itu berjalan dengan tidak lancar. Adapun komunikasi yang tidak efektif yaitu adanya pemimpin yang tidak mau mendengarkan saran dari anggotanya. Nah, semisal ada suatu masalah ataupun problem di dalam suatu kelompok tersebut, sedangkan si karyawan atau bawahannya itu memberikan pendapat atau solusi kepada atasannya, tetapi atasannya merasa benar bahwa dirinya itu sudah paling benar di antara anggotanya. Nah, jadi alhasil dengan perkataan karyawan tersebut tidak didengar, maka komunikasi akan tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, pemimpin yang kurang terbuka pada anggotanya. Nah, semisal di dalam suatu kelompok ini ada suatu masalah atau hal lain, nah itu seorang pemimpin maupun anggotanya juga tidak saling terbuka. Nah, misal ada masalah apapun itu, mereka itu ada hal yang ditutup-tutupi sehingga komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, pemimpin yang tidak memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi di sini seorang pemimpin tersebut merasa bahwa dirinya itu yang berkuasa dan yang paling benar, sehingga tidak bisa karyawan atau anggotanya itu menyuarakan pendapat atau memberikan solusi kepada suatu hal yang kaitannya penting di dalam organisasi atau sekelompok anggota tersebut. Kemudian, pemimpin menyampaikan informasi yang kurang jelas sehingga terdapat miskomunikasi dengan anggotanya. Nah, semisal ada suatu agenda atau suatu acara, pemimpin itu memberikan informasi yang kurang jelas dan kurang cermat kepada seluruh anggotanya. Nah, jadi bisa dikatakan juga hal itu akan berdampak di dalam suatu kegiatan tersebut sehingga menimbulkan yang adanya miskomunikasi. Kemudian pemimpin yang kurang sopan saat berkomunikasi kepada anggotanya. Nah, jadi ketika komunikasi itu berlangsung antara pihak satu dengan yang pihak lainnya itu, antara pemimpin itu kurang sopan atau kata-katanya kurang berkenan di hati anggotanya, sehingga hal itu membuat kenyamanan dan mengganggu kenyamanan seorang anggotanya itu dan membuat komunikasi tidak efektif. Nah, yang terakhir ada pemimpin tidak mau membangun hubungan dengan anggotanya. Jadi, pemimpin di sini itu chemistry-nya kurang dengan anggotanya, sehingga menyebabkan antara pemimpin dan anggotanya itu tidak bisa berjalan dengan lancar komunikasinya ketika membahas suatu hal apapun. Nah, contohnya ketika di dalam organisasi, seorang pemimpin atau ketuanya itu sedang melakukan rapat bersama dengan anggotanya. Nah, di situ seorang pemimpin hanya menyampaikan poin-poinnya saja, apa saja yang akan dilakukan di dalam agenda atau proker tersebut. Nah, sehingga anggotanya merasa bahwa ketika pemimpin menyampaikan hanya poin-poinnya saja dan tidak ada keakraban atau tidak ada rasa yang kurang harmonis, pemimpin tidak bisa merangkul anggotanya, maka disitulah timbul suatu rasa ketidaknyamanan antara anggota dengan pemimpinnya. Selain itu, ada juga dampak yang ditimbulkan dari yang komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di sini ketika kita melakukan komunikasi seorang pemimpin dengan anggotanya, itu akan melakukan kesalahpahaman jika adanya komunikasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga adanya yang namanya miskomunikasi. Yang kedua, menimbulkan kesalahan informasi. Semisal ada informasi yang ingin disampaikan oleh seorang pemimpin kepada anggotanya, nah itu menimbulkan kesalahan informasi yang sehingga membawa anggotanya itu jauh dari kata benar dan menimbulkan suatu konflik ujung-ujungnya. Nah, yang
ketiga ada memberikan kesan yang negatif. Ada juga kesan yang negatif yang diberikan seorang pemimpin jika komunikasinya kurang lancar. Kemudian ada juga memicu adanya konflik atau perselisihan. Nah, pasti adalah namanya konflik di dalam suatu kelompok anggota antara pemimpin dan anggota yang lainnya, itu akan menghubungkan kalau sudah masalahnya mengarah ke personal yang sifatnya pribadi, maka hal ini perlu segera ditangani secara bersama-sama bagaimana solusinya supaya hal tersebut bisa terselesaikan. Kemudian ada juga hal tersebut dapat merenggangkan hubungan sosial. Nah, di sini dapat juga kita kaitkan antara pemimpin dan anggotanya itu dapat renggang hubungannya jika keduanya itu tidak dapat menjaga komunikasi dan chemistry dengan baik. Jadi perlunya kita meningkatkan antara pemimpin dan anggotanya itu dengan baik dan selalu menjaga image, selalu menjaga perkataan supaya saling menghormati satu sama lain antara pemimpin dan anggotanya. Dapat kita simpulkan dari video yang sudah saya bahas tadi mengenai komunikasi, pentingnya kita menjaga komunikasi dengan orang lain supaya tidak miskomunikasi agar berjalan dengan baik, dan ketika menghadapi suatu masalah kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama.